Makan nasi uduk pakai daun salam. Makannya dicampur obat. Yang jawab salam, yang duduk jawab salam pada kurang kompak. Daun salam bumbu sayur. Bilang cakep apa? Daun salam bumbu sayur. Yang jawab salam mudah-mudahan pada sehat panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin alimil ulama asatid wa asatizah, khususnya yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru besar kita Al-Ustaz Haji Yasin Al-Bintari, yang sama-sama kita muliakan Ustaz Meda, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para agenan, aparatur pemerintah, baik tingkat RT maupun tingkat RW. RT ada? Para RT. Ada Arifin, Saan, ada? Pak RW, alhamdulillah Pak RW ada, Pak Sudirman. Dan para jamaah semua yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ceramahnya nggak lama, sebentar aja. Kultum, apa kultum? Terserah antum, terserah saya. Jadi kalau lama-lama, khawatirnya kalau saya ngomong lama-lama pada kapok, besok malam pada kagak datang. Udah habis ya? Nggak datang besok. Para jamaah yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah di malam yang ketujuh ini, mudah-mudahan zikir, tasbih, tahmid, bacaan surat Yasin kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita maksud yang kita tuju almarhum Bapak Murja ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima iman Islamnya, dilapangkan alam kuburnya, dan dijadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Syukur alhamdulillah dari malam yang pertama sampai malam yang ketujuh banyak yang mendoakan. Orang kalau meninggal kemudian banyak yang mendoakan, berarti orang itu orang baik. Kalau ada orang meninggal yang doain kagak tapi numpain banyak, berarti orang itu tidak baik. Kata alhamdulillah Pak Murja termasuk orang yang baik, dan mudah-mudahan di malam yang ketujuh ini beliau betul-betul disempatkan di sisi Allah di tempat yang paling mulia. Tinggal kita yang hadir. Sebelumnya pernah kita sampaikan ada yang pasti dan kita tidak bisa menghindar. Pertama tua, yang kedua mati. Tua kita nggak bisa menghindar. Mau lagu apa kek kalau udah tua tuh tua. Kalau datang kematian mau lagu apa kalau emang sudah waktunya mati mati. Presiden mati, menteri Mati, gubernur mati, RT mati, RW mati, Ustadz mati. mati semua. Mohon maaf ya. Kata Allah dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajal. Idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pernah dengar belum ya ayat ini? Pernah? Apa? Kata Allah, setiap umat itu ada ajalnya, ada matinya. Kalau memang sudah datang waktu kematiannya, tidak bisa diundur-undur, tidak bisa dipercepat. Kita ingat presiden kita, Presiden Soeharto. Itu Presiden Soeharto dokternya banyak banget, yang ahli jantung,
yang ahli faru-faru, yang ahli kulit, semua kumpul mengharap supaya Pak Harto jangan meninggal. Dari hidung ada selang, dari mulut ada selang, dari perut ada selang. Biayanya ratusan juta dan akhirnya Pak Harto di mana? Mati. Jadi kalau emang udah waktunya mati, mah mati. Mau lagu apa? Kalau emang udah waktunya mati, mah Mati. Pak Ustadz dulu ngomong katanya semua kita sudah ditakdirkan usianya, betul? Misalnya si Asep, ada Asep? Ada yang namanya Asep enggak? Nggak ada ya? Aman. Ada. Aman Asep kita rubah. Agus. Gimana Agus? Banyak. Nggak ada ya? Mana? Oh. Ya udah yang aman Bejo. Bejo ada Bejo? Ya ada Bejo nggak ada. Bejo ketika di perut emaknya ditakdirkan usia 60 tahun. Lagi sukses-suksesnya Bejo, lagi dicintainya masyarakat Bejo, usia 60 tahun. Kalau memang sudah 60 tahun mati, mati. Pak Ustadz, kita berarti pasrah kagak. Kata Allah, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu banyak. Jadi jangan mentang-mentang ada takdirnya usianya 60 tahun kemudian tidak bisa diperpanjang, bisa. Ngapain usaha kita supaya usia kita panjang? Yang pertama, pola hidup. Kalau pola hidup kita sehat, insya Allah kita sehat terus. Amin. Pola hidup gimana? Kalau tidur jangan diupin. Semalaman tidur diupin, sampai subuh di atas upin. Udah gitu nggak pakai baju lagi. Udah itu dipasangin war. Ya kira-kira kalau dari malam sampai pagi tidur di atas ubin nggak pakai baju, kira-kira apa tuh? Udah berat. Tuh, pola hidup. Kalau emang Allah ciptakan untuk istirahat, istirahat. Jangan orang-orang tidur, jangan ngayap. Ada yang gitu? Banyak. Kalau yang jaga malam, yang security mah wajar. Emang jauh tugas malam. Yang kagak ada kepentingan gini, begadang boleh begadang asal ada maksudnya. Begadang nggak boleh kalau ada tujuan, tapi kalau nggak ada tujuan begadang, akhirnya banyak penyakit masuk. Belum genap 60 mending udah. Ada kayak gitu. Pola hidup. Yang kedua pola makan. Kalau kita yang sadar usianya udah di atas 40 tahun, jangan apa aja dimakan. Khususnya jeroan. Berdoyan memang ada jeroan dia makan. Jangan. Sebab kenapa? 85% penyakit karena makanan. Berhati-hati. Nasi basi jangan dimakan. Ada kayak gitu. Makan pola makan yang sehat supaya kita sehat. Yang kedua pola pikir. Jangan sampai hidup pikirannya terlalu banyak. Mau tidur ngelamun aja pikirin. Motor asurannya belum kebayar. Bocah SPP-nya belum kebayar. Utang dipanjang warung pada nagih. Duit agar ya pikirin aja. Kira-kira kalau banyak utang kita pikirin selesai nggak utang kita? Nggak bisa tidur, utang juga kagak kebayar. Lebih baik walaupun banyak utang bisa ada kayak gitu. Utang banyak, urusan banyak, tidurnya ada. Kalau kata orang tua kita, lu tidur jangan terlalu banyak pikiran. Kalau lu banyak pikiran, ujung-ujungnya penyakit pada bersarang. Melihat tetangganya beli motor, dia nggak bisa tidur. Ujuk, dari mana dia? Kerja kagak. Apa dia pikirin aja. Yang beli motor mati tidur pulas, dia tetangga yang ngeliat tetangga yang beli motor kagak bisa tidur. Ada nggak? Ada.
Banyak. Ujung-ujungnya dia pikirin sakit. Harusnya 60 tahun, belum 60 tahun ditakdirkan Allah tiga pola. Yang kedua, untuk mempanjang usia sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya? Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi rahimahu. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi asari falyasir rahimahu. Pernah dengar hadis apa? Pernah. Apaan? Pintar. Kata Nabi, barang siapa yang ingin diperluas rezekinya, diperpanjang usianya, hendaknya dia menjalin tali silaturahim. Ini kayak bapak-bapak hadir untuk takziah, kita silaturahim. Mudah-mudahan yang hadir sekarang ini pada usianya pada panjang, Amin. pada sehat, rezeki berlimpah penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Ada buktinya nggak saat kalau kita silaturahim memperpanjang usia? Logikanya, kalau kita yang hadir selalu hadir di pengajian, dia hadir di masjid, maghrib dia datang, isya dia datang, subuh dia datang. Sekali kagak datang ditanya jam yang lain. Tanya pasti. Itu si Agus kok kagak ada maghrib mana ya? Tuh. Jaga. Kalau sering silaturahim, sering datang kagak ada ditanyain. Coba yang kagak pernah datang. Ngaji kagak datang. Masjid boro-boro datang. Ya kagak ada. Ada nanyain enggak? Ada nyari kagak? Kagak. Pedagang di ngerindu kesakitan. Sakitan, ada yang tahu. Oh. Tapi kalau kita sering silaturahim, nggak ada ditarikin. Ada riwayatnya terjadi zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa kumpul-kumpul kayak ini. Ada yang duduk bersimpul, ada yang sambil makan, ada yang sambil minum, ada yang sambil merokok, dengerin, ada yang ngomong. Lagi ngaji kayak gini, ada orang datang pakai jubah putih, bersorban, berjenggot, masuk, songong, kagak salaman, kagak apa, langsung langsek ke depan, ke sini, pasti tahu semuanya. Orang-orang jamaah pada heran, itu orang mana? Orang Rengas bukan, orang Pondok Ranji bukan itu, orang Pelpak bukan juga. Orang tanda tanya itu orang songong banget datang masuk tiba-tiba dekat sama Nabi Musa. Jamaah pada heran nanya ini siapa orang, kemudian orang itu pulang keluar bukan songong juga. Salaman ke apa ke kata keluar. Tambah heran jamaah. Akhirnya ditanya, ya Nabi Musa, itu tadi siapa? Songong banget. Kita kayaknya agak kenal itu orang Rengas bukan, orang Pondok Ranji bukan, orang Pondok Berkopi juga bukan, orang Rawakan juga saya nggak kenal dia itu bocah. Apa kata Nabi Musa? Tadi yang barusan datang itu bukan orang. Loh, apa yang Nabi Musa? Tadi barusan yang datang itu malaikat Israil. Malaikat Israil tugasnya apa? Nyawa. Ngabut nyawa. Tadi barusan yang datang malaikat Israel yang ngabarin salah satu di antara anggota pengajian kita seminggu lagi meninggal dunia. Siapa ya Nabi Allah Nabi Musa? Orang yang duduknya paling pojok. Pojok. Di antara pojok. Paling pojok. Jangan pindah, ini pojok jangan pindah. Pas sudah dikasih tahu yang di pojok itu siapa, dalam seminggu pertama kali dia datang ke bawahnya. Mbak, kata Nabi Musa, saya seminggu lagi mati. Lah kok lu duluan Bang? Bapak kan belum. Iya Mbak, saya duluan. Ya udah Bang, kalau emang lu duluan, Bapak rela, Bapak redo. Yang tenang lu sama lu ya, doain Bapak juga. Abis datang ke bawahnya ke maknya, Mak,
Maka kamu tunggu. Kata Nabi Musa tadi atau malaikat Israel seminggu lagi mati mak. Loh, ya benar. Informasinya valid nggak? Benar. Ya udah kan kalau memang belum mati duluan, mak rela, mak ridho. Mudah-mudahan di sana tenang. Sama bapaknya udah, sama mamanya udah. Kemudian ketika sama orang yang paling berjasa, siapa? Bini. Neng, yang maafkan abang. Abang selama ini belum bisa menjadi laki-laki yang sempurna buat kamu. Abang belum bisa beliin kamu motor. Abang belum bisa beliin kamu mobil. Emang apa sih bang ngomong lama-lama kayak gini? Tadi abang ngaji, kata Nabi Musa seminggu lagi abang meninggal. Ya benar bang. Iya, ya udah bang, kalau emang abang duluan, saya sebagai bini rela. Mudah-mudahan saya sehat, didik anak-anak, biar bapaknya udah, emaknya udah, bininya udah, sama abang-abangnya semua udah minta maaf. Adiknya udah minta maaf, tetangga udah minta maaf, saudara sudah datang semua minta maaf. Udah seminggu, belum mati. Kata bininya bang, katanya seminggu itu udah lewat seminggu, abang belum mati juga. Jangan-jangan informasinya salah bang. Coba abang tanya aja Nabi Musa, jangan-jangan informasinya salah, miskomunikasi. Oh iya, ini udah seminggu ya? Iya, abang udah seminggu lewat, ini belum mati. Salah kan informasinya. Akhirnya ditanyakan ke Nabi Musa. Ketika tanya ke Nabi Musa punya mujizat kalamullah, bisa bicara dengan Allah. Ditanya kepada Allah, Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ini jamaah saya yang kemarin ngaji, yang duduk ke paling pojok, katanya seminggu lagi udah meninggal. Ini udah seminggu belum juga meninggal. Ini improvisasi ya, seakan-akan kita sama Allah. Apa kata Allah? Iya, sebenarnya dia ditakdirkan seminggu lagi meninggal. Tapi selama seminggu dia rajin tekun silaturahim. Dia datang ke emaknya, dia datang ke babanya, dia datang ke saudaranya, dia datang ke tetangganya. Dia sibuk datang ke orang silaturahim. Harusnya dia seminggu lagi mati karena dia rajin silaturahim. Usianya kufur panjang. Amin. Tuh. Jadi kita yang sering hadir, mudah-mudahan usia kita bertambah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Kalau memang Allah takdirkan misalnya usia kita 60 tahun, ditambah 60 tahun seperempat. Dikit amat seperempat. Yang penting kalau kita rajin silaturahim, insya Allah usia kita diperpanjang. Para jamaah yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rokoknya belum habis batang kan? Belum. Pokoknya patokannya rokok habis sebatang saya berhenti. Ketika suatu yang pasti, kata Allah apa? Kudu disiapkan. Kata Allah dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun kondisi apapun, tetap bertakwa. Kemudian kata Nabi, tazawwad bittaqwa, bekalilah diri kamu dengan takwa. Kenapa Al-Quran, kenapa hadis, kenapa Rasulullah selalu bilang kepada kita untuk menghadapi suatu yang pasti harus bertakwa. Apa kata Nabi? Wa innaka la tadri idza atal lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Sebab di antara kita tidak ada yang bisa ngejamin apabila datang malam, apakah besok fajar masih hidup? Amin sahihin mata min dar'ilatin. Berapa banyak orang yang sehat, seger buger, masih muda, tiba-tiba mati. Lagi sehat, lagi seger-segernya, lagi naik motor, tiba-tiba motornya lagi ngerokok, lagi enak banget ngerokok. Jangan dikasih ngerokok mah. Lagi ngerokok, mati. Ada dicari korek lagi, hidupin lagi rokoknya. Yang mati rokoknya, bukan orangnya. Lagi makan permen, mati.
Iya tuh. Percaya nggak lagi makan permen mati? Salah. Dia lagi makan permen, keasikan ada kereta lewat nggak tahu. Karena syarat kematian tidak mesti tua, tidak mesti sakit. Wa kam min alilin asyabiqul dahar. Berapa banyak orang yang udah usia lanjut, sudah tua, tapi dia tetap sehat. Yang meninggal aturan yang kongnya duluan, malah yang meninggal cucunya. Ada nggak? Ada nggak kayak gitu? Engkongnya masih sehat, cucunya meninggal, ada? Banyak. Kalau kita makan pengenan kita nih, engkongnya dulu, yang tua-tua dulu dah. Yang tua-tua udah habis, baru yang semi tua. Yang semi tua udah habis. Pengen kita begitu, betul. Ternyata kematian itu random. Nggak mesti tua, nggak mesti muda, nggak mesti sakit. Ada orang sakit, dijagain. Yang sakit mah sembuh, yang jagain meninggal. Ada nggak kayak gitu? Ada, ceritanya banyak. Jadi kematian itu nggak mesti tua, nggak mesti sakit. Siapapun kita kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah akan meninggal dunia. Para jamaah yang saya muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada mungkin sekarang fenomena orang yang meninggal dunia, ruhnya, katanya ruhnya gentayangan atau enggak? Nanti lagi ramai nih kematian siapa tuh? Vina. Yang mengikuti media sosial tahu, yang kakak tahu maka akan ikuti media sosial. Jadi Vina itu dalam kasusnya seorang gadis belia dengan pacarnya ditemukan meninggal di jembatan Cirebon, betul ya? Kemudian polisi bilang ini kecelakaan tunggal. Tapi setelah 3 hari temennya kesurupan. Diyakini kesurupan ruhnya Vina, mengabarkan, menceritakan dan yakin itu ruhnya Vina. Pertanyaan kita supaya kita tidak ternoda akidah kita, keyakinan kita, apa betul ruh itu bisa merasuki ke teman, ke orang lain, ke mediator, bisa kagak? Ada 2 Pak. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, orang yang sudah meninggal dunia sudah berada di alam barzah. Tidak kemana-mana, tidak ngayap. Tidak kemana-mana, tidak ngayap. Ada di alam barzah. Keluarganya yang masih hidup, tapi tidak bisa berkomunikasi. Dia bisa ngeliat anak-anaknya, anak 2, 5, alhamdulillah sukses semuanya. Alhamdulillah mantu gua juga pada semuanya ada. Tapi dalam Al-Quran dan hadis Nabi mengatakan orang yang sudah meninggal dunia itu ruhnya bersemayam di alam barzah. Ada buktinya lagi. Buktinya seorang sahabat Umar ibnu Khattab. Pernah nggak Pak Umar ibnu Khattab? Pernah nggak Pak? Hah? Enggak. Pada diam ya dulu. Umar ibnu Khattab kan itu seorang khalifah. Perawakannya besar. Sebelum masuk Islam dikit-dikit nebas kepala orang. Masuk Islam, kemudian apa yang terjadi? Setiap takziah kayak gini, Umar bin Khattab nangis. Setiap mengingat kematian nangis. Para sahabat nanya, Umar, ente kan jagoan, gede, mana-mana bawa pedang, nggak boleh kaget dikit, yang terbang ke pedang. Kenapa nangis? Kenapa? Apa kata Umar? Ya, saya ingat dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Kata Nabi, kuburan itu adalah masa pertama, masa akhirat, dan rumah terakhir masa dunia.
Paman najaha pama ba'dahu aisar. Barang siapa yang meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, jadi orang baik, berapa tahun dia dimakamkan, berapa tahun dia dikuburkan, maka nyaman, tenang, jiwanya tenang. Wa ilam yanju pama ba'dahu asyad. Barang siapa yang meninggalnya, kata Nabi, tidak husnul khotimah, su'ul khotimah, lagi nyekek motor mati, lagi banting kartu mati. Matinya su'ul khotimah, kemudian dia dimakamkan ratusan tahun, dia dimakam sampai dibangkitkan, tersiksa. Kata sahabat Umar, itu kan biasa. Yang meninggal kalau husnul khotimah bahagia. Yang meninggal ketika su'ul khotimah menderita, itu biasa. Bukan itu yang menyebabkan aku nangis, kata Utsman. Yang menyebabkan aku nangis ketika ingat kematian, nanti orang-orang yang masuk neraka banyak temannya yang meraung-raung kesakitan. Di neraka nggak sendirian, rame-rame. Teman satu gengnya, teman satu kelompoknya, teman satu rebutan yang agak salah juga, aku juga kakak, aku juga kakak, nah sudah bareng. Nanti yang masuk surga banyak teman juga, yang senang-senang, yang ketawa-tawa, yang nyanyi-nyanyi, yang di taman kegulingan sambil nyanyi, banyak temannya. Yang menyebabkan aku nangis, kata Umar Ibn Khattab, nanti di alam barzakh kita terkurung 2 kali 3 di makam kita, tidak bisa kemana-mana, tidak ada teman. Ini yang membuktikan dalil kalau orang yang sudah meninggal dunia, ruhnya sudah nempel di alam barzakh. Pak Ustadz, itu yang nempel di temannya Vina, kalau bukan ruhnya Vina yang ngasih kabar, yang ngasih informasi siapa? Yang ngasih informasi, yang merasuki seseorang ada 2. Pertama, psikologi kejiwaan. Psikologi kejiwaan karena orang mungkin ketika kejadian ada sekitar situ, atau mungkin ada temennya menginformasikan, akhirnya terpikir. Dunia pikiran dia mengalahkan kesadaran, akhirnya menyampaikan. Yang kedua, yang menyampaikan tersebut adalah memang kerasupan, namanya kerasupan jin qarin. Siapa itu jin qarin? Jin qarin dalam diri kita dari kecil sampai kita tua, tuh jin nempel. Tahu persis. Dari kita masih kecil, masih remaja sampai tua, jin qarin tahu. Cuma jin qarin dalam Al-Quran dikatakan dia membisikkan kepada kita keburukan. Oh, ada cewek cakep no, janda, anaknya belum ada, mubazir, parangin. Tuh yang bisikin siapa itu? Qarin. No, ada motor kalau dia nempel baik, ambil. Kalau nggak ambil mubazir. Yang bisikin siapa? Qarin. Jadi Qarin itu mengetahui persis kita dari kecil sampai remaja sampai tua. Itulah Qarin yang menjelaskan kepada kita siapa kita. Jadi jangan sampai salah kita memahami orang yang meninggal dunia kemudian ruhnya merasuki ke seseorang. Bukan. Itu yang merasuki adalah jin qarin. Karena jin qarin itulah yang tahu persis, maka dia menjelaskan kepada pihak kepolisian, maka tertangkaplah 8 orang yang dipenjara, kemudian 3 buronnya. Gimana kisah selanjutnya? Apakah dari 3 kemudian 1 ketangkap, kemudian 2 ketangkap lagi? Kita tunggu informasinya pada masa-masa yang akan datang. Para jamaah yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lihat rokoknya sudah habis sebatang. Mudah-mudahan di malam yang ke-7 ini almarhum kita yakin orang yang baik, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima iman Islamnya, dijadikan alam kuburnya rodoh min riyadil jannah,
dan mudah-mudahan kita semuanya terus sehat dan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, sehat jasmani maupun rohani. Buat saudara kita, keluarga kita, handai tolan kita yang mungkin saat ini terbaring sakit apapun penyakitnya, mudah-mudahan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat keluarga kita, handai tolan kita, kalau kita, tetangga kita mungkin saat kesulitan apapun masalahnya, mudah-mudahan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratil Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan barokah Fatihah, mukjizat Fatihah, barokah Fatihah, apa yang kita maksud, apa yang kita minta dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. من نواصله ورحمة منك نازلة وبركة شاملة تقدم من حضرة حبيبنا شافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام يا بني وإخواني من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العامين والشهداء والصالحين والتابعين وتابعين